Terus kemarin saya mencoba 2, Bu Noviati juga tidak bersedia juga karena padat ya. Akhirnya kemungkinan saya sama Bu Rika ya. Kalau Bu Rika kemarin nggak bersedia ya. Nah itu jadi yang Bu Novi saya handle aja karena ini harus tetap berjalan bagaimana harus selesai ya, karena waktunya ada dipadatkan ya. Nah jadi kuliahnya lumayan ekstra, nanti akan sering ketemu saya. Ujiannya nanti bisa offline bisa online ya. Tapi yang jelas kalau malam itu nggak ada offline, itu pasti online yang habis maghrib itu. Dan kalau Sabtu juga online ya. Nah kalau yang hari biasa seperti ini nanti kita fleksibel aja, nanti saya lihat situasi. Kalau mungkin offline, kalau kayak online juga. Tapi Anda kalau pagi sampai siang siapnya offline. Gitu aja, nanti terlepas kita kepadatan 2 tahun. Karena sekarang juga mahasiswa pada ngejar mau yudisium. Ini juga nanti saya jam 10:30 untuk jam tesis. Nanti jam 1 juga ada pemeriksaan tesis lagi ya. Nah, jadi kita fleksibel aja. Nah yang paling penting adalah harus paham apa yang harus disiapkan ya. Jadi mata kuliahnya adalah metodologi riset kebidanan ya. Nah jadi kalau ini kebidanan, jadi nanti kasusnya Anda risetnya di kebidanan ya. Karena saya juga ngajar di riset kesehatan masyarakat, riset keperawatan, dan riset kedokteran. Kalau di kedokteran berarti MRK, MR kebidanan juga ya. Iya sama. Kalau ini singkatnya RIKED, kalau sana RISDOK. Nah, di PLM juga ada riset ya, karena dia juga menyusun skripsi. Jadi yang nggak menyusun skripsi itu adalah yang D3. Nah kalau yang S2 tesis sama, belajar riset juga ya. Nah itu yang harus paham. Kemudian Anda harus paham bahwa mata kuliah ini menunjang pada saat Anda menyusun skripsi. Jadi nanti Anda karena saya pengennya agak maju. Anda sekarang semester 5. Oh iya. Anda semester 7 nyusun skripsi. Berarti awal tahun depan ya. Itu Anda sudah nyusun skripsi. Jadi saya pengennya nggak usah semester 8 lah, biar maju. Nah itu. Jadi nanti menunjang pada saat riset Anda namanya skripsi, karena ada S1, kalau S2 adalah tesis, gitu ya. Kalau S3 disertasi. Nah kemudian mata kuliah ini ada totalnya, kalau tahun kemarin itu 35 pertemuan. Sekali masuk itu 150 menit, 3 jam, 1 jam 50 menit. Nah, tapi nanti silakan aja fleksibel dengan dosennya. Nah, sekarang dikurangi jadi 30 pertemuan. Tapi 30 pertemuan itu, karena setelah saya lihat di kebidanan itu dari tahun-tahun kemarin itu tidak ada mata kuliah statistik masalahnya. Ya, kan kalau di prodi lain itu misal ada mata kuliah riset, ada mata kuliah statistik, pengolahan data. Nah, karena Anda nggak ada dan pertemuannya ini juga banyak, saya buat 2 seakan-akan. Jadi 14 kali kalau nggak salah itu yang pengolahan data, yang separuhnya itu adalah riset, statistik dan riset. Ya. Nah itu yang harus pahami. Jadi nanti ini seperti 2 mata kuliah, tapi nama mata kuliahnya 1, ya, supaya nanti capaiannya terpenuhi. Ya kan, utamanya itu capaiannya apa. Nah sekarang Anda ini saya susun, makanya kemarin saya ngirimnya juga agak telat. Karena ini kurikulum baru, ya, baru diluncurkan akhir tahun ini. Itu tahun kemarin, saya 2025 ya. Itu sekarang sudah OBE ya, sistemnya. Ya. Semua harus membuat berbasis OBE semuanya. Nah, jadi beda dengan model-model sebelumnya. Kalau sebelumnya itu mahasiswa itu disuapin gitu ya. Kasih materi, latihan gitu ya. Ya sudah bagus sebenarnya. Kalau sekarang mahasiswa lebih aktif. Makanya sekarang ini pertemuan pertama, mungkin saya belum materi banyak.
Ya. Jadi sekarang itu yang Anda harus pahami adalah apa yang harus dilakukan. Jadi ini dibuat kelompok. Saya nggak tahu ini. Tadi saya tanya jumlahnya berapa? 38. Oke. Nah, jadi begini. Nanti dibagi 2 dulu ya. Oke, ini sampai pertemuan. Kan 30 ya. Ini kelas A, kelas B sama aja. Semua juga 30 pertemuan. Nah, sampai sini, sampai 16. Ini yang riset. Jadi 1 sampai 16 itu materi riset. Ya. Nah, begitu 17 sampai 30 ini materi statistik pengolahan data. Saya buatnya seperti itu. Nah, kemudian yang pertama 38 ini harus dibagi menjadi 15 karena pertemuan pertama ini kan saya ya pengantar ini. Nah, sekarang kan ini saya. Anda belum berperan banget lah. Nah, setelah itu baru Anda nanti modelnya presentasi dulu. Nah, jadi berarti dibuat 15 kelompok ya, mungkin apa satu kelompok 2 orang atau 3 orang, silahkan nanti diatur ya oleh PT-nya. Ya. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua statistik ini totalnya berarti 14 pertemuan ya. Sisanya kan 17 sampai 30 kan berarti 14. Nah, pertemuan pertamanya ini nanti pengantar. Jadi dibuat 13. Paham ya? Jadi nanti ada kelompok yang riset, jumlah kelompoknya 15 dan kelompok statistik 13. Silakan orangnya mau sama mau beda ya, silakan. Nggak usah saya yang menunjuk ya, Anda sendiri yang menentukan siapa dia, siapa dengan siapa. Paham nggak di sini? Ya. Nah, jadi nanti modelnya, contoh ya, maaf sorry. Dipotong dulu dengan yang Burika. Saya nggak tahu metode Burika seperti apa. Burika ini saya hitung beliau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dipotong 6. Berarti tadi 16, 15. yang bisa ya? Iya, betul. Ya, 15 dipotong 9. Berarti dibuat 9 kelompok. Satu kelompoknya enggak. Kalau Jadi 9 kelompok satu statistik kelas. tetap Nanti dibagi 38 dibagi 9 kelompok, jadi sekelompoknya paling 5. Amin. Anda cukup membuat PPT saja. Ya. Membuat PPT untuk yang tugas kelompok itu. Ya. Karena nanti saya penilaiannya ada nilai yang untuk presentasi kelompok, ya. Tugas kelompok ada yang nanti ada tugas individu. Kalau individu, ya, tugasnya adalah mencoba membuat bab 1 sampai bab 3. Karena target mata kuliah ini adalah membuat proposal skripsi. Proposal skripsi itu bab 1 sampai bab 3. Coba aja lah, Anda nggak usah terlalu bingung kalau pengen lihat skripsi yang sudah jadi ada di perpustakaan. Ya. Dicoba. Itu karena nanti di akhir ini ada presentasi. Ya. Nah, ini presentasi ini. Ini presentasi kelompok. Nah, jadi nanti itu dikumpulkan. Kalau yang skripsi proposal dikumpulkan. Masing-masing individu. Kalau yang presentasi tiap pertemuan itu jadi presentasikan setiap pertemuan.
Nah, nanti yang ini, yang tulisan presentasi kelompok ini ada 1, 2, 3, kalau nggak salah ada 4. Oh, yang tahun kemarin yang 35 pertemuan 4 saya. Karena ini tinggal 30 pertemuan jadi berkurang. Jadi 3. Iya. Nah, yang presentasi kelompok ini apa yang dipresentasikan? Proposalnya. Yang membuat PPT juga. Nanti nggak tahu ini bagian siapa. Paham ya? Contoh gini. Ini kelas B lah. Kelas B. Ini kan saya sekarang nih. Ya kan? Pengantar. Nah, saya masuk lagi apa? Kelas B. Tanggal 19 Masuk lagi tanggal 19 apa? 13 sudah ada. Saya lihat sini, ini ada rangkumannya yang saya buat kelas B. Yang A ini kan saya. Ada kelas B kan? Besok masuk kan? Kelihatan ya? Kecil-kecil ya? Nah, ini saya buat rangkuman supaya saya lihatnya gampang. Nah, ini berarti kelompok pertama udah maju ini. Besok ada presentasi. Jadi sekarang buat materi aja. Ya, bisa dari buku, ada lihat dari internet, jurnal-jurnal, banyak sekarang caranya. Nah, berarti yang besok ya? Ini kan ya? Ya, benar. Nah, ini. Jadi nanti urut ya. Kelompok 1 yang maju duluan, kelompok 2 mau di random silakan nanti ya. Hari ini tugasnya itu aja buat kelompok ya. Terus langsung yang jadi kelompok 1 langsung buat materi besok dipresentasikan. Jadi presentasinya sekitar 1 jam. Nah, habis itu nanti ada yang bertanya temannya. Setelah itu nanti saya penguatan materi. Jadi sekarang modelnya gitu, Be. Jadi mahasiswa itu suruh berpikir dulu. Iya, jadi nanti temannya bertanya, baru saya meluruskan penguatan materi. Ya. Paham ya? Ya. Anda buat PPT aja. Kira-kira presentasi ya sekitar 30 menitan lah. Nanti kelompok lain harus ada yang bertanya. Ya. Nah, nanti saya penguatan. Nah, gitu. Tiap pertemuan begitu. Ya. Nah, kemudian kelas B saya masuk lagi di Rabu masuk. Oh, tiap pagi masuk saya. Setiap hari Ya. Tiap pagi masuk. Oh, malah besok 2 kali. Iya, sama siang. Sore. Karena Bu Rika siang ya. Saya agak sore. Benar ya? Ada benar. Bisa ya. Yang statistiknya. Tanggal 14. Iya ya. Tanggal 13. Benar ya? Cocok dengan ini ya. Ini nanti saya pengantar dulu ini. Jadi kita lihat kalau ini memberikan offline atau online. Tapi mekanismenya sama lah ya. Kalau mekanismenya sama nanti saya pengantar nanti. Ya. Jadi untuk kelas B sepertinya saya tiap pagi masuk jam 7. Ya. Oke. Tadinya mau saya buat jam 5. Ini seger, kalau pagi kan seger ya. Pagi ini kan belajar statistik. Nah, saya datang siang masih pagi, ini malam. Ya, ini online. Wah, kalau malam itu online. Kalau sore nanti kita lihat situasi aja. Ya. Ini nanti saya kasih juga ya. Supaya
lebih enak mudah ya. Ya. Nah, ini yang nanti ada. Kebijakan itu dosennya sibuk-sibuk. Jadi memang tapi sudah saya coba. Oke, silakan ada diskusi pertanyaan. Ada yang tidak setuju? Saya belum pernah nggak setuju mas. ada beberapa kalian membahas kalian yang salah penting tuh kaitannya sama kita itu katanya Pak Adil apa siapa gitu bapak Apa kira-kira ini ya? Ya silakan. Bapak ini kan jadi setiap pertemuan tuh presentasi terlebih dahulu untuk mahasiswanya. Ya. Nah ada yang 9 kelompok, terus untuk yang Ya, kan ya. untuk yang statistik ada 13 kelompok. Ya. Nah jadi kalau setiap pertemuan itu tuh dari Bapak dan Bu Rika juga ada presentasi ya? Apa yang Bapak aja? Atau Itu untuk saya. Saya nggak tahu Bu Rika. oh jadi Apa udah menerapkan seperti ini atau beliau langsung materi juga? Itu mah gimana Bu Rika? Kalau saya sudah mencoba menerapkan OPE. Karena sekarang ini kalau baru. sesuai berarti ya disesuaikan sama Iya, nanti nanya aja Bu Rika apakah atau enggak ada diem aja kalau beliau mau langsung materi ya silakan aja. Ya, ada tunggu aja. Anda mau minta tugas ya silakan. Ya. Silakan. perasaan ikut kelompok satu ini dulu. Apa ini? Itu udah sampai ke kelas apa? Boleh, yang lain apa yang kira-kira? Itu kan itu mah sekarang bapak bapak Berarti sekarang si Bapak tanyain ini. aja sih udah sampai kelas Paham ya? coba tanya. Bapak, Ya. izin sebentar. Kalau untuk kelompok satu kan besok presentasinya. Nah untuk materinya itu yang desain penelitian survei atau yang sekarang Bapak yang Ini. penelitian? Besok itu masih ya kan materinya sudah ada kan? Iya, yang buat untuk besok atau yang sekarang materinya? Yang untuk besok. Besok. Sekarang itu saya materi. Nanti habis ini saya kasih pengantar. Jadi yang ini enggak. Ini udah saya. Jadi Anda mulainya di pertemuan kedua. Oh iya. Kayak yang materinya sesuai dengan pertemuannya harinya. Gitu. Itulah yang dipresentasikan. Paham ya? Paham bapak. Terus kalau kuliah itu saya belum nanya tadi. Anda absennya online atau isi Google Form? dua-duanya Oh, dua-duanya. Yang Di Google Form nulis hari tanggal. Jam. Karena LMS itu nggak nyambung pada dengan abaikan ya isi aja lah tapi nggak usah. OPJ. Kalau di LMS itu kalau ini kan jadwal saya buat nih, kan itu belum dirubah. Ada kalau absen di situ kan harus sesuai jadwalnya. Seminggu berapa kali gitu? Tiap hari kan? Tapi jamnya nggak bisa menentukan gitu. Habis Jam berapa itu di LMS? Nggak tahu. hari ini dari jam 9 sampai jam 3 absennya Jam sudah kayak berbeda jam nggak bisa kan absen? iya Ya nggak apa-apa, Anda sama-sama aja sebisanya. Tapi yang paling penting adalah di ini PJ PJ. Kalau PJ kan hanya meringkas semuanya ya, bukan ngabsen satu-satu temannya ya. Kan yang sendiri-sendiri LMS, masing-masing sendiri. Kalau PJ ngisi apa? Online. yang dari pasalnya yang di Google Form yang Online ada PJ. ada yang dari pasalnya satu-satu sama yang ke depan. Kalau sebelumnya PJ ngisi online, tapi ngisi untuk seluruh temennya. Iya. yang nggak hadir nanti Oh, seperti dosen ya berarti ya, hanya meringkas ya. Hari ini yang nggak ada siapa gitu aja ya. Seperti itu kan hasilnya. Bukan ngabsenin temennya satu-satu bukan. Bukan. Terus di situ nulis tanggal jam juga. Iya. Nah. Kan yang
Jadi ini sementara jadwalnya seperti ini. Nanti kalau ada perubahan, ya kita fleksibel aja, akan saya sampaikan. Nanti yang besok tuh yang dengan kelompok. Paham? Besok presentasinya sudah. Paham ya? Berarti Anda tiap hari ada kuliahnya ini aja ya? Temanya? Nah, berarti fokus ya masa tugasnya dari minggu yang lain kan gitu. Hari Jumat itu ujian ya? Hari Jumat itu ujian apa gitu? Oh, tanggal merah. Oh, tanggal merah sih. Apa ya, saat hari Saya tadi belum dimasukin link Saya atau link terakhirnya belum dimasukin. Oh udah, ini tadi dulu ya. Udah di sini. yang 13 kelompok. Makanya dari project kok Saya dari mau sampai 13 sampai tanggal 30. dikira saya ada Kok jadi ujian dimasukin ke ujian materi yang lain. 9 kelompok. 17.30 baru. Ujian ada? 31 sampai sini. Tiga Oh, dari 1 satu sampai ini ujian apa? 1 sampai 16. Nah, iya 11 kelompok. Sebelumnya 17 sampai kasih tahu ya. 30. Jumat itu, makanya saya kosongin Jumat itu bukan karena tanggal merah kan? Enggak, saya tahunya sebelumnya. Saya tanya kenapa ini dikosongkan? Karena ada ujian materi sebelumnya. Padahal tanggal merah ya. Berarti ini tanggal yang Sabtu ini ya ujiannya? Ya, 31 Sabtu ini. Tapi nggak apa-apa. Nanti ini kita atur aja, ya. Sementara ini aja tuh. Nanti Anda ingetin kalau ini ujian. Oke, apa lagi? Karena yang kelas lain saya tidak paham. Hari Jumat kalaupun mau nggak tahu ini libur ini. Nanti saya diskusi. Nanti ini dikosongkan. Nanti kita atur aja di pertemuan terakhir. Oke, berarti kalau sudah tidak ada, saya materi sebentar ya. Komentar penelitian. Nah, jadi begini ya, kalau kita bicara riset, penelitian, nanti ada skripsi ya. Nah, saya kasih clue-nya aja lah pertama. Nanti ada yang lain baca buku. Jadi kalau kita mau melakukan riset, ini biasanya pertanyaan yang paling mendasar ya bagi mahasiswa, baik masa S1, S2, bahkan masa S3 juga yang mau menyusun disertasi suka curhat gitu ke saya juga sama. Kalau mau riset itu apa yang harus disiapkan? Terus kira-kira yang harus diperdalam itu apa? Itu biasanya mahasiswa yang mau menyusun tugas akhir. Sebenarnya intinya 3 ya. Yang paham itu adalah pertama, seorang peneliti itu harus memahami substansi yang diteliti. Ini yang paling kelihatan nggak ya seperti ini? Yang belakang. Kalau nggak kelihatan saya terus. Ya. Jadi pertama adalah substansi. Substansi itu artinya Aku boleh minta nanti. bidang keilmuannya, Siapa tahu ada. temanya, Waktu kan topik yang Anda terlihat itu apa? Anda paham? Ya, kalau kita bicara substansi sudah jelas bahwa Anda pasti menelitinya ruang lingkupnya kebidanan. Anda nggak boleh meneliti yang di luar kebidanan. Dan kebidanan itu setahu saya ya, itu lingkupnya juga banyak, mulai dari ibu hamil,
bahkan ibu pranikah ya bisa ya, kemudian ibu remaja bukan ibu ya, ibu melahirkan, ibu pasca melahirkan, ya, postpartum, ya, ibu nipah sampai ibu yang tadi remaja, bahkan bayi balita bisa diteliti oleh Anda ya, itu lingkup kebidanan kan. Jadi Anda itu nggak usah khawatir, ya. Kalau lingkup Anda itu kebidanan, ternyata yang bisa Anda riset itu banyak. Nah, tetapi nanti begitu Anda sudah menetapkan, oh saya mau risetnya tentang preeklamsi, ya sudah, berarti substansi Anda tentang preeklamsi. Tugas Anda adalah bagaimana memahami tentang preeklamsi. Baca buku, baca jurnal, terus gitu kerjanya. Itu namanya substansi. Kalau Anda mau meneliti tentang BBLR, ya sudah, Anda perdalami itu BBLR itu apa, penyebabnya apa, dan lain-lain. Anda meneliti tentang aksi eksekusi, harus paham tentang aksi eksekusi. Itu namanya substansi. Dan nanti kalau sidang, Anda yang ditanya pertama itu substansi. Di bab 1 ada substansi yang Anda harus tulis, walaupun belum banyak. Bab 2 itu paling banyak tentang substansi. Bab 2 itu judulnya tinjauan pustaka. Itu halamannya paling tebal dalam skripsi, bisa sampai 30-an halaman. Kalau bab 1 saya memahami, nanti sambil bikin tugasnya, karena tugas membuat proposal ya. Nanti dikumpulkan, walaupun nggak semuanya presentasi. Yang presentasi hanya 3 orang untuk proposal, ya. Paham ya? Tapi semuanya dikumpulkan. Nah, kalau bab 1 itu buatnya hanya sekitar 6 sampai 7 halaman. Jangan lebih dari 7 halaman kalau saya. Bab 1 itu nanti ada latar belakang. Latar belakang itu 4 sampai 5 halaman. Baru rumusan masalah, tujuan, manfaatnya sampai 7 halaman sedikit. Nah, kalau bab 2 bisa sampai 30 halaman, 40 halaman, sampai 30 sampai 40 halaman. Nah, baru bab 3 metodologi penelitian. Nanti ada buku panduan dosen skripsi ya. Anda coba minta infonya, kalau enggak nanti saya kasih yang PDF-nya. Karena itu yang diusulkan kami di riset. Ya. Nah, itu proposal sampai bab 3. Nanti Anda coba buat. Dan Anda itu kalau ada tugas, ya khususnya dari saya, itu yang paling penting Anda coba mengerjakan dan mengumpulkan. Itu sudah dapat nilai. Jadi nggak usah bilang nanti sudah nggak nanti, dicoba aja. Ya. Nah, baru nanti setelah itu, Anda nanti kalau proses skripsi ya, ini saya kasih alurnya. Anda nanti di semester 7 itu dibagi pembimbing. Ada 2 orang pembimbing. Pembimbing 1 dan pembimbing 2. Setiap dosen, setiap mahasiswa didampingi oleh 2 orang dosen pembimbing. Anda nyusun proposal dulu. Nanti kalau proposalnya sudah di ACC, Anda baru maju ujian proposal. Jadi S1 itu ujiannya 2 kali. Ujian proposal, setelah ujian proposal Anda ke lapangan ngambil data. Ya. Setelah itu ngambil data, datanya diolah, dianalisis, baru Anda membuat laporan skripsi, membuat bab 5 dan bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu judulnya hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di situ nanti peran statistik pengolahan data. Setelah Anda mengumpulkan data, diolah, setelah itu Anda bisa membuat bab 4, hasil penelitian. Hasil penelitian itu hasil dari analisis data. Nah, kalau bab 5 itu bab yang paling gampang, kesimpulan dari sana. Setelah itu baru data pustaka, baru habis itu lampiran-lampiran, nanti ada surat etik, ada surat etik kan nanti sebelum ke lapangan, nanti ada surat persetujuan tutor pengolahan data, ada surat izin penelitian di lapangan, lampiran-lampiran itu ada lampiran pengolahan data, instrumen yang digunakan, yang visioner dan lain-lain, terus foto-foto pada saat ada di lapangan, itu dilampirkan. Ada, seperti itu. Nah, jadi substansi ini yang pertama harus paham. Ya, makanya kalau di dalam karya ilmiah, karena skripsi itu ada karya ilmiah, yang harus diperkuat oleh Anda adalah referensi sumber pustaka. Ya. Nah, kalau substansi ya untuk S1 ya, intinya Anda baca buku ya minimal ya 10 gitu ya. Buku tentang BBLR, saya ada meneliti tentang BBLR yang minimal 10.
minimal ya boleh lebih. Kemudian ya jurnal-jurnal. Ya, kalau buku cari yang 10 tahun terakhir, kecuali buku yang sudah tidak ada edisi terbarunya memang bisa aja mungkin 20 tahun yang lalu masih bisa, tapi dicoba dulu 10 tahun terakhir. Kalau jurnal Anda boleh 5 tahun terakhir. Jurnal ilmiah, ya, artikel, ya, paham ya? Nah, Anda S1, jurnalnya tidak harus jurnal internasional. Anda boleh jurnal nasional. Nah, itu S1. Kalau S2, saya biasanya harus banyak jurnal internasional, ya, karena dia punya kewajiban publikasi. Kalau hasil tesisnya nggak dimasukkan di jurnal, diterbitkan, dia tidak bisa ngambil ijazah. Kalau Anda nggak punya kewajiban, ya, Anda setelah nyusun skripsi, sidang, skripsinya ditaruh di perpustakaan, nanti tidak selesai. Jadi Anda nggak harus publish di jurnal mana gitu, enggak sih. Nah, ya walaupun nanti ada dosen misalnya dengan inisiatifnya dosen, saya mau publikasikan, tapi itu bukan kewajiban. Ya, paham ya? Ya, kalau ini agak banyak nanti 20-an, kan jurnal gampang nyarinya sekarang, apalagi jurnal nasional. Anda tinggal masuk aja itu di Dua Scholar atau ada di Expo, di Science yang banyak search engine yang dipakai untuk mencari jurnal ilmiah. Ya, dapat tahu yang seperti itu ya, itu bukan sesuatu yang baru kan ini ya. Terus nanti Anda pelajari lagi nulis karya ilmiah itu pakai Mendeley. Pernah dengar ya? Nah, Anda pelajari bagaimana cara menyusun pustaka menggunakan Mendeley. Terus kemudian dalam karya ilmiah itu ada 2 penulisan yang terkenal, yaitu Harvard ya, dan Vancouver. Nah, di panduan buku kita itu kita menggunakan yang sistematik. Jadi semua harus mengikuti buku panduan. Jadi nanti supaya seragam. Karena di tempat lain ada yang pakainya Vancouver. Kalau di kita pakai Harvard. Sudah tahu perbedaannya? Belum ya. Kalau Harvard itu nulis, kemudian Anda baca buku atau jurnal, kemudian Anda tulis 1 kalimat, habis itu misalnya buku saya, Anda nulisnya itu dalam huruf Rianto A, 2020 itu sistem Harvard. Ya. Nanti di daftar pustaka urut sesuai dengan abjad. Makanya buku saya ditulisnya pasti di bawah-bawah karena kan nulisnya kan kembali. Makanya kalau Anda pakai Mendeley itu otomatis nanti muncul. Sebenarnya Mendeley itu memudahkan, dan itu kan di downloadnya gratis. Nah kalau Vancouver itu nulis, kemudian sebelumnya nulisnya 1 kecil, 2 kecil, mana ya? Nah itu Vancouver. Nanti di daftar pustakanya urutnya berdasarkan nomor, sesuai dengan yang dipakai yang pertama tadi mana. Ya. Dan Anda semua harus patuh, karena nggak boleh ngikutin dosen masing-masing. Ya. Dosen juga harus patuh, karena nggak kebayang. Misalnya saya lulusan Undip pakai Harvard, lulusan Unpad pakai Vancouver, nanti beda masalah kalau ngikutin dosennya, ya kan? Bukan masalah salah benar, ini supaya seragam. Karena setiap perguruan tinggi itu diperbolehkan membuat buku panduan masing-masing. Makanya di kita skripsi, tesis sampai bab 5. Di tempat lain ada sampai bab 6, ada yang sampai bab 7. Di Undip saya sampai bab 7, tapi sebenarnya isinya sama. Proposal di kita sampai bab 3. Tempat lain ada sampai bab 4. Kok beda? Sama. Karena bab 3 yang di kita dipecah menjadi 2 bab. Isinya kan itu juga. Di tempat lain hasil penelitian dan pembahasan beda bab. Nah kalau kita satu bab. Paham ya? Nah jadi pertama substansi. Kedua apa? Anda paham dengan metodologi penelitian. Nah ini yang kita akan bahas. Nanti ada perdalam. Jadi nanti akan ditanya Anda tentang metode penelitiannya, jenis penelitian ada apa, bagaimana teknik penelitiannya, siapa yang meneliti, di mana, instrumennya seperti apa, ini nanti
Metodologi itu di bab 3 bicara metodologi. Anda bisa baca-baca bukunya Sinambi. Nanti tambah buku yang lain karena ini minimal ya kalau Anda 3 buku S1. Baca-baca buku. Karena referensi itu nggak cukup 1. Kenapa? Karena sumber itu harus ada pembanding, ya, supaya nanti stock of knowledge Anda bagus, pemahaman Anda itu bagus. Kalau 1 ya kurang, ya. Ini standar S1 ya, karena kan ada S1. Kalau S2, S3 harus lebih banyak. Jurnalnya kalau S2 itu saya minta minimal 50. Kalau S3 itu minimal 100 jurnalnya. Kalau ada 20 tidak cukup. Ya semua ada kapasitas, karena risetnya, tingkat analisisnya yang dicapai kan beda. Dan skripsi itu adalah penelitian sederhana, Anda nggak usah khawatir. Makanya saya sebut peneliti pemula. Nah kemudian yang ketiga, Anda kuasai tentang teknik pengolahan data. Nah pengolahan data ini nanti ada 2 macam penelitian secara umum. Kalau penelitiannya kuantitatif, kan secara umum ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Nah, kalau yang kuantitatif itu nanti metode pengolahan datanya pakai statistik. Jadi kalau di kesehatan seperti biostatistik. Nah, kalau kualitatif nggak pakai statistik. Tapi setiap tahun memang paling banyak masuk kuantitatif. S1, S2 juga masih banyak yang kuantitatif, apalagi S1. Ada kualitatif 1-2 lah, nggak banyak biasa. Bahkan tahun kemarin kan masalah semuanya kuantitatif setahu saya, bimbingan saya, konsul pengolahan data itu, setahu saya ya, banyaknya kuantitatif. Karena memang kuantitatif itu cenderung lebih cepat sih, karena masuk orang pengen cepat wisuda. Dan sekarang kalau kita bicara statistik kan bukan sesuatu yang menakutkan, karena kan ada program sekarang. Program statistik komputer kan, seperti SPSS, ada AMOS, Nisral, Stata. Kalau S2 itu belajar Stata nanti ada kalau begitu. Banyak. Yang kalau yang public domain sebenarnya program R. Ada juga kalau yang psikologi itu saya ngajar ada masuk pakai juga yang JAP atau Python. Itu juga sama ada kan. Silakan aja mau pakai apa. Cuma kalau programmer itu masa suka sebel kan Pak pakai coding kan, dia pakai sintak kan, pakai coding itu ribet katanya gitu. Kayak Epidata kan, program Epidata juga sama, pakai coding gitu. Nah kalau SPSS kenapa banyak penggemar? Karena simple ya SPSS itu ya. Nah, Stata juga sama, masih ya. Makanya SPSS banyak masuk S1 yang pakai. Kalau S2 sudah mulai berkembang, ada yang pakai CPLS untuk pemodelan, gitu kan, macam-macam. Itu ya bayangannya. Nah kalau kualitatif, ya sekarang juga ada maksudnya bisa pakai program ya. Yang kalau saya kualitatif seringnya pakai NVivo program. Karena di Indonesia memang paling tren pakai NVivo. Kalau di luar negeri ada yang pakai Atlas Layar. Jadi sekarang itu sudah computerized, enak. Jadi Anda nggak usah pusing gitu ya. Nggak usah ngitung-ngitung lagi pakai rumus gitu. Nah itu ya, itu ya ini yang sama minimal 3 aja. Baca-baca buku tentang pengolahan. Untuk S1 saya cukup. Makanya kalau bicara referensi, Anda S1 di daftar pustaka itu, Anda minimal ya 40 aja udah bagus. 40 itu ada jurnal, ada buku, ada bagus. Kalau S2 minimal 60. Kalau S3 minimal 100-150. Karena memang di riset atau kita bicara skripsi itu yang paling apa ya? Kalau saya sampai sekarang ya, kalau penelitian itu yang paling menantang itu adalah tulis menulis. Ya kayak gini.
Disuruh Anda nanti baca buku nih, Anda dapat buku tentang hasil eksklusif, ada 5. Kan nggak mungkin 5 buku itu dimasukkan semua di dalam skripsi. Ya, kalau satu buku tebalnya segini, 5 buku segini, nanti skripsinya seperti apa? Nah, makanya nanti Anda belajar bagaimana melakukan parafrase. Ada ya? Jadi ini pengantar ya, sekarang pengantar. Jadi kalau ada hal yang belum Anda pahami, tugasnya adalah mencari tahu. Misalnya tadi menilai, bagaimana menggunakan menilai, kan sekarang belajar bisa. Ya. Mahasiswa sekarang kan pinter-pinter ya. Terus tadi saya kasih tahu, oh Anda pakainya nanti penyusunnya pakai Harvard, bukan Vancouver. Anda tinggal ketik aja tuh di Google Harvard Style. Keluar itu cara nyusun pustaka menggunakan sistem Harvard. Ya. Sekarang itu udah mudah. Ada itu hidup di zaman yang mudah gitu. Jurnal tinggal cari. Masuk di buku sekolah, kalau nggak di EBSCO, ya. Kalau nggak di Saindirect, banyak sekarang. Anda tinggal masukkan judul atau tema, kata kuncinya keluar tuh semua. Ya, enak kan? Tinggal dipilih-pilih, nanti kira-kira mana yang cocok, yang sesuai, yang bagus gitu. Nah, disitu nanti ada kemampuan critical advisor, ada bagaimana mengkritisi, bagaimana sebenarnya bagus. Walaupun Anda mungkin nggak ada mata kuliahnya ya. Kalau S2 itu saya mengajar critical advisor, jadi bagaimana mengkritisi jurnal. Jadi walaupun sudah terbit, itu ada kalanya tidak semua jurnal itu ya bagus. Ya. Itu. Paham ya? Itu ya? Nah, kemudian kalau penelitian itu sendiri, jadi kalau menurut saya riset itu intinya adalah suatu proses ya. Kalau saya mendefinisikan adalah proses secara sistematik ya, yang dilakukan secara sistematik dan logis ya, mulai dari pengumpulan data sampai analisis data. Itu kalau menurut saya riset seperti itu. Kenapa? Saya bilang ini kata kuncinya di sini proses. Karena kalau udah bilang proses, Anda jangan berpikir instan. Ya, makanya kalau ada mahasiswa yang tidak lulus, itu bukan skripsinya nggak lulus ya. Kan kalau Anda nggak lulus skripsi, Anda nggak wisuda sampai kapan? Karena finalnya Anda kuliah di sini itu untuk wisuda adalah menyusun skripsi. Nah, jadi yang mahasiswa nggak selesai skripsi itu bukan berarti mahasiswanya bodoh. Karena kalau menurut saya nggak ada mahasiswa bodoh. Kan kalau bodoh nggak mungkin jadi mahasiswa ya, benar nggak? Apalagi sampai tingkat akhir seperti itu. Masalahnya di sini ada mahasiswa, ada yang rajin, ada yang nggak rajin gitu loh. Itu aja. Ya. Nah dia lupa pengertian riset, proses. Nanti ada itu ada proses. Mulai dari nyusun proposal, bab 1, bab 2, bab 3, disitu Anda melalui bimbingan dengan pembimbing, ya. Baru ada ujian proposal, ada ke lapangan, ngurus surat izin dulu, macam-macam nanti ada. Ngumpulin data, baru nanti datanya diolah, dianalisis, Anda membuat bab 4, bab 5 itu juga melalui bimbingan. Baru Anda boleh sidang akhir kalau di ACC. Itu kan proses, dan itu nggak cukup 1 bulan. Anda paling cepat itu perkiraan saya 2 bulan. Dan ingat waktu Anda 6 bulan 1 semester, itu paling efektif paling 4 bulan. Apalagi kalau semesternya pas skripsi ada ketemu lebaran, udah cuma kepotong liburnya kan. Jadi harus tahu strategi. Dan ini nggak bisa, makanya mahasiswa banyak yang nggak selesai itu kenapa? Dia jarang bimbingan, begitu datang ke pembimbing sudah mau yudisi. Seminggu kurang yudisium datang, baru nyusun proposal, nggak akan kerja. Paham ya? Karena proses. Yang namanya proses berarti ada tahapan secara sistematis. Jadi jangan berpikir instan. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu selesai. Salah, nanti ada.
buat mie instan aja kan perlu proses ya, dimasak dulu kan. Nah itu jadi dilakukan secara sistematis ya, sistematis itu melalui tahapan-tahapan yang benar. Kemudian ilmiah. Jadi skripsi itu, riset itu disebut dengan karya ilmiah. Kenapa disebut dengan ilmiah? Karena nanti pada saat Anda riset, Anda itu akan menemukan sesuatu yang baru, mendapatkan pengetahuan baru. Walaupun riset Anda itu sudah pernah dilakukan oleh orang. Ya. Saya melakukan kan kalau S1 masih bisa duplikasi lah, kasarnya Anda masih judulnya bisa sama dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Anda lihat jurnal, ini saya mau meneliti seperti ini, masih bisa itu S1. Tapi bukan berarti Anda nggak dapat pengetahuan, karena walaupun Anda itu judulnya sama, hasil riset Anda pasti beda. Mengapa? Karena dilakukan pada responden yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Pasti Anda dapat pengetahuan yang baru pada riset Anda. Nah yang disebut ilmiah itu, yang Anda dapatkan pengetahuan baru itu dari proses pengambilan data secara empiris, bukan dari hal yang duga-duga gitu, coba-coba gitu. Kan ada orang mendapatkan pengetahuan itu hanya dari coba-coba ya. Misalnya ada orang masuk angin, terus dikasih daun singkong gitu ya, nah, gimana sembuh? Bener kan, kasih daun singkong sembuh. Itu bukan ilmiah itu mah hanya coba-coba. Bisa jadi karena kebetulan aja kan. Ya walaupun ada ilmu pengetahuan itu ada yang dapatnya awalnya dari coba-coba tanpa kesengajaan, tapi habis itu diriset benar gitu. Anda mungkin pernah tahu apa obat yang buat malaria itu? Namanya? Tahu nggak obat yang untuk orang malaria? Ada yang tahu? Kina. Ya, benar kan? Kina, obat itu malaria kan? Itu kan dulu awalnya begitu. Orang kena malaria itu dia terus mandi di sungai, minum airnya sembuh. Nggak taunya di situ ada pohon kina. Jadi airnya itu diriset, benar itu pohon kina itu bisa. Walaupun awalnya coba-coba, tapi kan terus diriset. Nah jadi itu namanya ilmiah, berdasarkan data-data yang fakta yang ada di lapangan secara ya. Jadi itu yang Anda harus pahami, bahwa Anda riset itu nanti didukung oleh data-data empiris di lapangan. Makanya Anda nanti ke lapangan ambil datanya gitu. Itu nanti kegiatan yang paling krusial itu Anda pada saat ke lapangan ngumpulin data. Dan yang terakhir, penelitian itu harus logik. Logik itu artinya apa? Masuk akal, bisa diterima oleh logika kita. Jadi jangan meneliti yang nggak masuk akal gitu loh. Bagaimana ya nasib orang di dalam kubur? Ini Anda nggak selesai kuliahnya, ya kan? Kenapa? Karena nggak bisa ditangkap oleh indera kita. Dan tidak bisa dibuktikan secara empiris kan? Anda nggak bisa mewawancara orang yang sudah meninggal. Ya. Nah itu namanya riset, karya ilmiah. Dilakukan secara sistematik, logik, empiris, berdasarkan data-data fakta yang ada di lapangan. Makanya sebenarnya kalau Anda senang riset ya, itu maknanya banyak riset. Kenapa? Salah satunya Anda tuh dilatih logic thinking Anda jalan. Terutamanya perempuan semua kan. Biasanya kalau perempuan itu kan yang diutamakan bukan logik ya. Perasaan. Jadi kadang-kadang logiknya kurang. Gimana Pak? Saya udah saya dan mahasiswa bimbingan saya datang pas bimbingan sekitar yang 15 tahun yang lalu. Saya kan ngajar di sini dari tahun 2004. Jadi ada mahasiswa sininya merah-merah, saya tanya, kenapa perempuan?
tadinya nggak ngomong gitu, aneh. Iya Pak, habis ditempelin pacarnya. Saya kan gampang ya. Kalau saran saya ya diputusin aja. Belum nikah kok. Ya kan kalau saya kan logik kan. Belum nikah aja udah ditempelin, nanti kalau udah nikah bisa jadi sepak bola. Kan logik kan gitu. Saya bilang udah saya. Aku logiknya apa kan? Makanya riset itu sebenarnya melatih Anda ya boleh pakai perasaan tapi logik juga jangan. Ya. Tapi kehidupan begitu kan. Jadi kuliah itu kadang-kadang tidak cukup di kelas, ilmunya itu bisa dipakai untuk di lapangan, di kehidupan. Nanti Anda harus berpikir logik. Ada neliti misalnya anak ISPA, hasil risetnya datanya menunjukkan yang kena ISPA banyak yang terpapar asap rokok oleh orang tua. Kan logiknya harus jalan. Mengapa? Kok bisa? Asap rokok itu mempengaruhi anak bisa jadi ISPA. Kan logik. Logiknya. Sehingga nanti Anda kan memberikan saran. Pak, berhenti merokok. Gak bisa. Ya udah, kalau belum bisa berhenti merokok, berarti merokoknya jangan kebalikannya. Misalnya di luar rumah. Kan logik kan? Nah, jadi nanti seperti itu bisa. Makanya yang dilatih adalah logik tinggi. Makanya di dalam istilah riset mungkin ada pernah dengar kan? Logiko, hipotetiko, verifikatif. Sekarang baca. Jadi harus logikanya jalan. Terus setiap riset seorang penulis mempunyai dugaan. Ada prinsip apa? Nanti Anda belajar hipotesis ada materi. Kenapa Anda meneliti merokok dengan DPR? Ya, Anda kan baca riset sebelumnya, dugaan Anda kalau balita itu terpapar asap rokok dia kena ISPA. Dan itu logiknya jalan. Logik jalan Anda itu karena Anda baca-baca referensi. Anda ke lapangan, Anda praktek, studi pendahuluan, ya kan? Jadi jangan sampai Anda mengkaitkan sesuatu yang nggak logik. Apa ada kaitan ya antara hujan deras dengan kejadian BPLN? Jadi kan harus logik gitu. Anda pernah nggak ini? Saya dulu pernah begitu, masih nenek kakek saya masih begitu. Nah, itu ada burung, namanya burung apa ya kalau di kampung itu burung cempleng, gitu. Suaranya burungnya kecil. Dengar nggak? Iya. Kayaknya ada tamu ini nanti. Kalau nggak tahu Anda ngalamin nggak sih? Kalau saya begitu, dulu masih saya kecil tuh ini. Wah ini ada nanti ada tamu ini. Jangan jangan meriset seperti itu. Ada kaitan ya burung berkicau dengan terjadinya frekuensi. Dulu kecil masih banyak gitu. Saya ingat gitu sesuatu yang aneh-aneh itu. Pernah hujan siang hari, panas hujan. Pernah nggak ngalamin panas hujan? Oh itu kayaknya ada ini harimau melahirkan kan? Jadi ada mitos, ada fakta. Makanya kalau sudah ada logik thinking yang diasah, salah satunya riset itu mengasah, itu yang seperti itu nanti hilang nanti. Ya maaf aja, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Zaman dulu saya ada, saya pernah punya teman. Saya mau ujian, lari ke dukun, pokoknya diisi sama dukun supaya nanti apa kaitannya ke dukun dengan ujian. Saya nggak tahu ya, di zaman Anda saya nggak tahu. Tapi dulu bagus begitu. Dan alhamdulillah saya nggak main seperti itu.
Ya walaupun keberhasilan itu ada unsur doa, itu saya yakin ada. Tapi yang konek gitu itu ya disebutnya ya itu kalau logik Anda jalan harusnya. Tapi bukan berarti Anda tidak mempercayai sesuatu secara agama yang doa. Karena saya sendiri juga banyak yang unpredictable di luar nalar saya. Dan itu saya yakin karena doa. Makanya orang itu berusaha semaksimal mungkin, kalau nggak dibantu doa ya kurang gitu. Jadi kalau saya itu doa itu bingkainya gitu. Anda berusaha semaksimal mungkin doa. Saya ke anak saya juga gitu. Udah nanti hasilnya apapun tinggal hasil aja. Sekarang sudah berusaha, sudah mencoba, sudah tes. Sekarang sudah tinggal doa aja. Jadi tinggal doa kan. Tapi kalau yang konek itu pindah rumah harusnya jangan hari ini, hari apa gitu. Nikah, kalau nikah itu jangan hari apa. Ya saya dulu nikah nyari aja tanggal libur. Hari Minggu gitu. Kalau di kampung masih banyak ya. Jangan hari Jumat. Nah, makanya saya berapa kali kemarin, karena saya kan mudiknya jauh. Saudara saya 2 kali saya diundang nggak bisa pulang. Saya biasanya kalau diundang ajakan pulangnya susah. Hari apa kan? Oh, hari Kamis Pak. Susah Kamis. Kenapa sih Kamis? Ya orang tua kita ketemuannya itu Mas. Satu lagi hari Senin. Susah. Ya. Nanti kalau Sabtu gitu kan, kita mudik malam Jumat, nanti malam Senin balik. Kamis. Susah. Kan nggak usah. Jadi malah repot ya malah ya itu. Makanya riset melatih Anda logik tingginya jalan. Ya walaupun nanti ada namanya ada apa dalam itu tuh keberuntungan ya, unpredictable. Itu keberuntungan. Itu kalau saya pernah doa. Saya termasuk orang yang banyak dapat keberuntungan. Makanya saya kalau ngandelin kepinteran kalah saya. Kalau ngandelin kepinteran yang lebih pintar dari saya banyak. Tapi saya perhatiin saya dapat banyak keberuntungan. Saya kuliah S3 saya itu dapat banyak keberuntungan. Dan situ saya yakin peran doa orang tua, doa mungkin guru atau siapa, pokoknya coba Anda perhatikan. Mungkin tidak sedikit juga kan kadang-kadang di luar nalar Anda, tapi Anda kok bisa gitu, ya kan? Yang mungkin Anda itu susah gitu. Orang itu kalau dosa itu paling takut kan kuliah S3. Ya saya nyoba aja S3, jalanin aja seperti Anda. Orang yang bisa 5 tahun, 6 tahun, bahkan teman saya yang DO itu saya angkatan 8 orang, yang DO 3 orang. Tapi itu jalan. Saya bisa selesai 3 tahun. Yang dulu itu saya sempat takut ya. Ya, dilancarkan aja. Yang penting tadi prosesnya diikuti. Jadi Anda nggak usah terlalu takut. Tapi logiknya jalan dulu, hitungan manusianya jalan dulu gitu. Oh, saya kalau belajar rajin, maka saya akan tahu, saya akan paham. Kalau saya tahu paham, nanti mudah-mudahan nilai saya bagus kan gitu. Itu kan logiknya kan. Ya Anda skripsi, masa pada takut sendiri, coba aja buat bab 1, bab 2. Tugas Anda itu kelihatan ke dosen itu yang baik, komunikasinya disusun dengan yang baik. Ya nanti insya Allah Anda akan kasih pelajaran. Nah itu riset ya. Jadi manfaatnya banyak kalau kita bicara riset. Apa manfaatnya? Jadi riset itu intinya, ini sederhananya ya. Ada masalah.
Jadi kalau Anda nanti riset harus ada masalahnya. Pak, kalau yang sudah baik boleh nggak diriset? Ya boleh aja sih, tapi itu kalau menurut saya buat kenapa sih orang itu sehat walafiat? Ya kan? Orangnya sudah sehat. Terus Anda riset, saya ingin tahu kenapa dia bisa sehat. Ya bisa aja. Tapi kalau menurut saya waktu mending riset yang sakit kan. Ada anak kena TBC, kenapa ya? Jadi lebih bermanfaat menurut saya begitu. Ya. Makanya kalau saya cenderung ada masalahnya dulu. Kenapa ya ibu hamil itu kok bisa hipertensi? Kenapa anak itu kok bisa stunting? Masalahnya gitu. Kenapa mahasiswa kok nggak lulus di riset gitu? Kenapa masanya anemia? Kan gitu. Kenapa dari haidnya bisa beda-beda? Nah itu nanti masalah. Intinya ada masalah, kemudian Anda itu nanti mengidentifikasi mengapa masalah itu bisa terjadi. Jadi nanti Anda meriset ke lapangan, ngambil data, ngukur ke lapangan itu dalam rangka mengapa masalah itu bisa terjadi. Itu riset apa pun saya begitu. Saya bimbing mahasiswa S2, S1. Bagaimana kalau penelitian itu ada tikus? Kayak bimbingan saya S2 kedokteran semuanya yang tikus. Satu ada yang kelinci. Ya sama, ada problemnya, ada masalahnya. Tidak ujuk-ujuk. Nah kebetulan dia substansinya kan ini kan estetika ya S2 kedokteran. Itu semuanya tentang aging kan, kulit. Nanti bagaimana cara jerawat, bagaimana tentang penyembuhan luka. Ya tetap masalahnya ada. Selama ini kan banyak metode. Nah, metodenya mungkin belum maksimal. Dia membuat ekstrak yang baru. Dan intinya kan tetap ada masalah. Ya, gitu Pak. Baru nanti terakhir intinya ada membuat saran, rekomendasi supaya masalah itu tak selesaikan atau masalah itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Sebenarnya hanya begini tujuannya. Nah kalau manfaatnya tadi Anda bisa mendapatkan pengetahuan baru, bukan hanya tebak-tebak, juga akan berdasarkan data empiris. Tujuannya Anda memberikan solusi, rekomendasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi nanti Anda kalau skripsi, ya saya tahu Anda skripsi itu utamanya untuk syarat lulus ya. Tapi jangan hanya sekedar itu gitu. Tapi saya meriset bagaimana supaya masalah ini bisa terselesaikan. Minimal ada kontribusi lah. Anda meneliti ibu hamil tentang anemia, minimal apa yang nanti yang akan saya sarankan ke ibu-ibu hamil supaya tidak anemia. Itu standar. Misalnya memberikan makanan supaya tidak anemia atau memberikan tablet FE, ya. Itu pengantarnya. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, sisa waktunya Anda tinggal menentukan apa? Kelompok dan sudah mulai bekerja menyusun materi PPT. Yang individu skripsi Anda mencoba membuat, nanti kan Anda mencoba membuat diiringi dengan materi yang diberikan oleh dosen ya. Nanti begitu terakhir Anda kumpulkan materi coba. Karena ini saya kasih tahu ya, memang dari waktu nggak ideal. Saya nggak bisa khawatir, makanya saya nggak menurut sempurna harus fokus seperti orang yang skripsi. Kenapa? Hanya 3 minggu. Tapi yang paling penting itu saya akan membaca ada alurnya. Bab 1 itu apa, bab 2 nya apa, bab 3 nya apa, karena nyambung.
Tapi kalau Anda saya tuntut buat bab 2-nya yang lengkap, nggak cukup waktu. Paham ya mas saya ya? Jadi Anda nggak usah buat. Tapi minimal Anda kebayang proposalnya seperti ini. Bab 1 terus ada apa intinya nih? Bab 2 itu intinya harus ada apa? Bab 3 apa? Walaupun penulisannya belum lengkap, karena itu butuh waktu. Oke, silakan tanya. Bapak izin, Ya, kalau untuk individu skripsi itu dikumpulkannya kapan Bapak? terakhir. Oh, Terakhir. Dan nanti di pertemuan terakhir ya ada 3 kali ya. Itu 3 mahasiswa yang tersedia. 3 kelompok mas. Kan Anda membuat kelompok berapa tadi? Yang riset berapa? 13. 9 kelompok. Nah yang 6 itu materi-materi kan? Ya, nah yang 3 itu presentasi kan materinya. Presentasi itu mempresentasikan proposalnya. Paham ya? Kasih Bapak. Iya. Jadi ikutin aja materi yang di situ. Minggu depan materinya apa itu presentasinya itu. Nah, besok ya, bukan minggu depan, besok ya. Nah, nanti pas itu ada materi yang presentasi aja, presentasi. Saya belum lengkap itu presentasi proposal itu. Yang bab 1 sampai bab 3. Makanya dia di akhir-akhir kan, biar agak panjang sedikit. Dan nanti yang dipresentasikan PPT-nya juga. Ada judulnya apa, ya kan? Terus kemudian latar belakangnya apa, intinya masalahnya apa, tujuannya apa. Bab 2 fasilitas aja, baru bab 3 metodologi kerjanya seperti apa, jenis penelitiannya, acaranya gitu. Pokoknya presentasinya sekitar 30 sampai 40 menit. Saya nanti diskusi ya, tanya jawab. Dan kalau bisa, perhatikan, kalau presentasi kelompok lain ada yang nanya. Minimal, saya kasih tahu aja ya. Presentasi kelompok 1, berarti kelompok yang lain nanya minimal 1-1. Kelompok yang lain bertanya 1 pertanyaan. Paham ya? Karena nanti nilainya di situ kan. Gak ada lagi silakan. Apa bingung? Oke, mungkin boleh langsung silakan dicoba disusun kelompok sampai diskusi sama teman. Ya, silakan dipimpin aja gimana?